Oke, welcome back to my YouTube channel. Sesuai requestan dari teman-teman sekalian di kolom komentar bahwa ingin dibuatkan soal tes intelijensi dari Taspen part keduanya ya. Oke, di sini bentuk soalnya masih sama seperti yang di part pertama, dimana soalnya hanya saya ganti gambar-gambar dan bentuk tipe gambarnya ya. Jadi di sini kan ada soal pencerminan nih, yang kemarin soal videonya nggak ada ya. Oke, kemudian saya ingin mengingatkan bahwa mungkin soal tes intelijensinya nanti akan ada mungkin ada penarikan kesimpulan juga ya. Intinya kalian pelajari lagi baik di YouTube ini atau di Google ya. Intinya kalian searching terus untuk menambah latihan soal-soal juga ya. Karena makin banyak latihan maka akan terbiasa ya dalam mengerjakan soal-soal ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ini ada soal logika gambar juga masih ya. Jadi di sini kan intinya kalau ada penghalang seperti ini, jadi kotak ini pencerminannya adalah yang mana dari jawaban A, B, C, D, E. Nah, kita lihat ya pencerminan itu kan berarti seperti kebalikan ya. Jadi di sini pencerminan dari yang ini ialah yang B ya, jelas ya, yang B. Kita lihat kotak hitam ini otomatis akan di sini seperti yang ini. Kemudian yang ini garis yang melengkung ini ya sama ya. Berarti intinya saling berhadapan pencerminan itu ya. Yang ini bukan, CDE bukan juga. Oke, next. Nomor 2. Nah, kalau ada soal jaring-jaring seperti ini, kita disuruh untuk untuk membentuk jaring-jaring ini akan menghasilkan gambar seperti apa. Mungkin ini agak sedikit ini agak jelas ya, tapi ini masih bisa terbaca ya. Oke, di sini kita lihat. Ini kan berarti gambar seperti ini ya, kubus ya, tapi ini bukan kubus ya, ini kan lebih ke bentuk panjangnya ya. Jadi ini kita lihat yang ini kan nggak mungkin gambar seperti ini ya, 5 seperti ini, karena ini bentuknya nggak ada ya. Kemudian ini juga nggak ada segitiganya. Kemudian yang ini kayaknya ini kan kubus biasa pendek ya. Nah yang ini ya yang cocok karena ini bentuknya panjang, berarti otomatis jawabannya yang B. Oke. Next, nomor 3. Nah, di sini kalau gambar seperti ini, jadi kita membayangkan apa gambar selanjutnya, bukan gambar selanjutnya tapi mengisi kekosongan dari gambar ini ya. Nah, kita lihat di sini seperti ini, berarti ini tanda panah ya, otomatis di sini tanda panah. Kita lihat tanda panahnya tapi setengah ya. Ya, yang ini nggak mungkin karena ini udah ada ya di sini. Nah yang ini nggak mungkin juga, ini kan harusnya ada bentuk seperti ini yang di sisi sininya ya. Nah berarti gambar yang tepat adalah yang seperti ini ya, yang D. Kita lihat, jadi kalau kita bayangkan kita masukkan cocokkan di sini, yang ini akan jadi kepala sini, kemudian yang melanjutkan garis ini, kemudian garis yang ini ya, nah seperti yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Next, nomor 4. Nah di sini makin tingkatan gambar ini, maka yang di bawah ini maka semakin tinggi ya, semakin tinggi. Jadi jawaban yang ini kira-kira yang semakin tinggi ya, yang ini dan yang E ya. Nah tetapi kita lihat gambar di atasnya, yang ini makin ke kanan dia makin kecil ya. Nah otomatis jawabannya adalah yang E ya, makin menghilang ya garis hitam di atas ini. Kita lihat ya, dari ini besar lumayan, sedang juga kecil sampai habis ya. Jadi jawabannya kita kunci adalah yang E. Next, nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita lihat. Nah, yang ini kan gambar segitiga ya. Nah, kemudian ada segi 5. Segi 6 maksudnya. Segi 6. Kemudian dari yang segi 6 ini akan menghasilkan gambar apa ya di sini? Oke, kita lihat ya. Bahwa di sini berarti sama seperti tadi ya, bahwa ini pencerminan. Jadi, jawaban yang tepat untuk mengisi gambar ini adalah yang segitiga ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena ini sama ya, yang ini menghadap sini segi 6 juga, berarti yang di sini otomatis segitiga. Jawabannya adalah A. Oke, next soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya berbeda ya dengan yang video kemarin. Jadi di sini ada 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7? Nah, ini mungkin masuk ke soal-soal seperti di sekolah SMA ya, SMA atau SMP ya. Jadi langsung saja untuk menjawab pertanyaan peluang. Nah, kita bahas satu persatu.
peluang muncul angka 7 yaitu, nah ini kan dadu itu kan 1 sampai 6 ya. Jadi untuk munculnya angka 7 ini dengan ini kan 2 buah dadu ya. Jadi 1 plus 6 ya, otomatis menghasilkan angka 7. Kemudian 2 plus 5 menghasilkan angka 7 juga, 3 plus 4. Kemudian yang ini juga ya, 4 plus 3, kemudian 5 plus 2, kemudian 6 plus 1. Karena dadunya ada 2 ya. Ini untuk ibaratnya ini ya. Jadi intinya ada 6 ya berarti ini. Kemudian ruang sampel atau sering disebut itu kalau ada rumusnya itu NS. Nah, ruang sampel itu ingat ya. Jadi dadu itu kan ada 6 ya, 6 angka. Nah, sebenarnya intinya cara mudahnya itu pangkatkan 2. Misalnya ada 2 buah dadu, jadi kita pangkatkan 2, jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke. Nah, peluang muncul angka 7 tadi ialah 6 ya, total yang ini. Oke. Tadi jadi peluangnya adalah yang peluang muncul angka ini per ruang sampel ya. Jadi 6 per 36. Kalau dikecilkan menjadi 1 per 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Nomor 2. Berapa umur Sinta 12 tahun ke depan jika 2 tahun yang lalu umur Sinta 22 tahun? Nah, ini ya, hati-hati ya. Karena mungkin banyak yang keliru juga walaupun ini soalnya simple. Kita lihat ya di sini umur Sinta ditanya adalah 12 tahun ke depan ya. Nah, di sini ada kata jika 2 tahun yang lalu. Berarti jika 2 tahun yang lalu itu umurnya 22, sekarang berarti umurnya 24 ya. Karena ini kan 2 tahun yang lalu, ingat 2 tahun yang lalu umur Sinta 22 tahun. Otomatis umur dia sekarang adalah 24 tahun. Yang ditanya adalah Sinta 12 tahun ke depan. Otomatis kita tambahin 12 tahun. Jadi 24 plus 12 sama dengan 36 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next masuk ke logika padanan kata. Nah, di sini tadi ini kita main perumpamaan ya. Nah, di sini panas, berteduh. Otomatis jika panas, otomatis kita berteduh ya, karena kepanasan. Otomatis yang sama dengan yang panas berteduh ini adalah, kita lihat yang A, lelah istirahat. Nah, masuk ya. Berarti yang ini ya. Karena jika kita lelah, otomatis kita istirahat. Sama seperti yang ini, panas. Jika panas, maka kita akan berteduh ya. Nah, oke. Yang ini susah, senang, enggak. Dingin, jika dingin kita minum, ya enggak juga ya. Orang sepatu ini enggak cocok. Oke, jadi jawabannya kita kunci yang A. Next, nomor 2. Nah, aroma hidung, suara sama dengan apa ya? Jadi di sini kita perumpamaan aroma itu digunakan indera penciuman ya, ialah hidung ya. Sedangkan suara kita gunain indera, ini salah ya, ini oke, wait. Oke, salah. Oke. Ini oke, mata. Oke ya. Jadi suara kita gunain indera pendengaran. Untuk mendengarnya yaitu telinga. Oke, jadi jawabannya adalah yang telinga ya. Oke, karena aroma ini kan digunain hidung ya. Kemudian suara ini untuk mendengarnya yaitu kita gunakan telinga. Sinonim, sekarang masuk sinonim. Sinonim dari mobilitas. Nah, mobilitas kalau kalian sering dengar ialah artinya pergerakan ya, seperti pergerakan gitu kalau kalian sering menonton bola ya. Oke, ini salah semua karena ini ya sinonimnya. Kemudian nomor 2, kelakar. Nah, ini pasti masih sama seperti yang kemarin ya, pasti otomatis jawabannya adalah gurauan ya. Oke, next untuk soal antonim, ufuk. Nah, ufuk ini artinya cakrawala atau tidak terbatas ya, atau tidak terbatas. Jadi lawan kata dari antonim ini ialah yang terbatas ini ya. Oke, kalian tinggal cari saja ya informasi antonim, sinonim itu ya di Google ya. Banyak kok yang memberikan ini informasinya. Kemudian ini ada vokal. Nah, vokal itu lawan katanya adalah konsonan ya. Ingat ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas
ya saran dan kritiknya juga ya di kolom komentar ya, agar lebih maju channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.